demi Dharma Bakti saya, kepada bangsa dan negara. Reshuffle kabinet kembali menjadi sorotan publik setelah Presiden RI, Prabowo Subianto resmi menunjuk Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora. Pengangkatan ini dilakukan melalui keputusan Presiden nomor 96P tahun 2025 yang diteken pada 17 September 2025. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu sore. Kehadiran sejumlah pejabat tinggi negara turut menambah kesakralan acara. Ya, FIFA sebagai badan olahraga tertinggi di dunia nanti Erick, mereka yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri BUMN, kini memegang kendali penuh di Kemenpora. Keputusan ini menandai langkah besar dalam arah kebijakan olahraga dan kepemudaan nasional. Banyak pihak menilai penunjukan Erick adalah pilihan strategis dari Presiden. Nama Erick pun langsung menjadi headline di berbagai media nasional. Langkah reshuffle ini sebenarnya bukan yang pertama dilakukan oleh Presiden Prabowo. Beberapa hari sebelumnya, tepatnya pada Senin 8 September, Presiden telah merombak jajaran kabinetnya. Dito Aryo Tejo, Menpora sebelumnya, menjadi salah satu yang digantikan dalam perombakan tersebut. Keputusan itu sempat memunculkan spekulasi mengenai siapa sosok penerus di kursi Menpora. Beberapa nama mulai disebut-sebut sebagai kandidat kuat. Publik pun ramai membicarakan isu tersebut di media sosial. Situasi ini semakin menarik karena Menpora adalah posisi yang strategis menjelang sejumlah agenda olahraga besar. Tidak sedikit pula pihak yang menyuarakan dukungan pada tokoh-tokoh muda untuk mengisi jabatan ini. Di tengah spekulasi, sederet nama mulai bermunculan sebagai calon pengganti Dito. Dari kalangan politik, nama Putri Komarudin dari Partai Golkar disebut-sebut masuk dalam bursa. Dari ranah hiburan, publik dibuat terkejut dengan munculnya nama Raffi Ahmad sebagai kandidat. Bahkan, sejumlah pengamat olahraga mengusulkan agar posisi ini diisi oleh sosok yang benar-benar memahami dunia kepemudaan dan olahraga. Diskusi publik semakin riuh karena masing-masing kandidat memiliki kelebihan tersendiri. Golkar disebut ingin memperkuat representasi mereka di kabinet. Sementara, wacana Raffi Ahmad dianggap menarik karena kedekatannya dengan generasi muda. Namun, pada akhirnya, Presiden memilih nama yang tak asing lagi di dunia politik nasional. Pilihan itu jatuh kepada Erick Thohir, seorang figur dengan rekam jejak panjang di bidang manajemen, bisnis, dan olahraga. Mantan pemilik klub sepak bola Inter Milan ini sebelumnya sukses membawa berbagai transformasi di BUMN. Erick juga dikenal sebagai sosok yang dekat dengan dunia olahraga sejak lama. Ia pernah menjadi ketua panitia Asian Games 2018 yang kala itu dianggap sukses besar. Dengan pengalaman itu, Erick dinilai tepat untuk mengemban amanah sebagai Menpora. Keputusan Presiden ini pun dianggap sebagai langkah aman namun penuh perhitungan. Banyak kalangan melihat bahwa Erick mampu menggabungkan visi bisnis dengan kepemimpinan di bidang olahraga. Hal ini diyakini bisa membawa perubahan signifikan di Kemenpora. Pelantikan Erick sebagai Menpora bukan hanya soal pergantian jabatan, tetapi juga simbol arah baru pembangunan kepemudaan dan olahraga di Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa sektor olahraga harus menjadi alat pemersatu bangsa. Beliau juga menekankan pentingnya pembinaan atlet muda sejak dini. Erick menyatakan dirinya siap menjawab tantangan besar yang menanti. Ia menyadari bahwa kepercayaan yang diberikan Presiden bukanlah hal mudah. Dengan penuh semangat, Erick menyampaikan komitmennya untuk membawa prestasi olahraga Indonesia ke level dunia. Kehadiran Erick diharapkan dapat memberikan energi baru bagi generasi muda. Publik pun menanti langkah-langkah konkret dari Menpora yang baru ini. Agenda pertama yang menanti Erick adalah SEA Games 2025 yang akan digelar di akhir tahun. Ajang olahraga terbesar di Asia Tenggara ini selalu menjadi sorotan, karena menjadi tolok ukur kekuatan olahraga Indonesia di kawasan. Erick dituntut untuk memastikan persiapan atlet berjalan maksimal. Selain itu, pembinaan mental juara juga menjadi pekerjaan rumah penting. Erick menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, federasi,
dan masyarakat. Dengan pendekatan yang sistematis, ia optimis Indonesia bisa meraih hasil terbaik. Tidak hanya itu, Erick juga menargetkan peningkatan kualitas manajemen kontingen. Semua itu harus dilakukan dalam waktu singkat, mengingat agenda besar sudah menanti. Selain SEA Games, tantangan besar lainnya adalah Asian Games 2026. Ajang ini memiliki skala lebih besar dengan persaingan yang lebih ketat. Erick menilai, persiapan menuju Asian Games tidak boleh hanya fokus pada medali, tetapi juga soal reputasi bangsa. Ia ingin memastikan bahwa atlet Indonesia mampu bersaing tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental. Erick menegaskan pentingnya dukungan teknologi dan sains olahraga untuk meningkatkan performa atlet. Modernisasi sarana latihan juga menjadi prioritas dalam program kerjanya. Kolaborasi dengan sektor swasta diyakini dapat memperkuat dukungan finansial. Dengan strategi itu, ia yakin Indonesia mampu menorehkan prestasi membanggakan. Targetnya jelas, yaitu meningkatkan peringkat Indonesia di level Asia. Tidak hanya agenda jangka pendek, Erick juga dituntut mempersiapkan Indonesia menuju Olimpiade 2028. Presiden Prabowo menargetkan Indonesia mengirim 100 atlet ke ajang bergengsi tersebut. Target ambisius ini tentu membutuhkan persiapan matang sejak sekarang. Erick menilai, pembinaan jangka panjang adalah kunci utama. Program pencarian bakat di berbagai daerah akan diperkuat. Ia ingin memastikan bahwa talenta muda tidak berhenti hanya karena keterbatasan fasilitas. Erick juga mendorong agar setiap cabang olahraga memiliki peta jalan yang jelas. Dengan sistem pembinaan yang konsisten, Indonesia bisa tampil lebih kompetitif di Olimpiade. Ia percaya bahwa dengan kerja keras, mimpi besar itu bisa diwujudkan. Rekam jejak Erick di dunia olahraga memberi alasan kuat mengapa Presiden mempercayakan jabatan ini padanya. Saat memimpin Asian Games 2018, ia terbukti mampu mengelola event berskala internasional dengan sukses. Tidak hanya soal teknis, ia juga piawai membangun kepercayaan publik. Keberhasilannya itu memberi modal berharga dalam menghadapi agenda olahraga ke depan. Erick juga dikenal sebagai sosok pekerja keras dengan jaringan luas, baik nasional maupun internasional. Kehadirannya di Kemenpora dipandang bisa membuka peluang kerja sama lintas sektor. Ia juga punya pengalaman sebagai pemimpin organisasi olahraga internasional. Semua pengalaman ini dianggap sangat relevan untuk memajukan olahraga Indonesia. Publik berharap Erick bisa kembali menorehkan kesuksesan serupa. Meski begitu, tantangan yang dihadapi Erick tentu tidak mudah. Masalah klasik seperti keterbatasan anggaran dan birokrasi masih membayangi. Selain itu, konsistensi pembinaan atlet seringkali terhambat oleh pergantian kepemimpinan. Erick menyadari bahwa perubahan sistem harus dilakukan secara bertahap namun pasti. Ia berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola olahraga nasional. Transparansi penggunaan anggaran juga menjadi fokusnya. Erick ingin memastikan bahwa setiap rupiah benar-benar bermanfaat bagi atlet dan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam pembangunan olahraga. Dengan pendekatan kolaboratif, Erick berharap bisa menciptakan ekosistem olahraga yang sehat. Inilah visi besar yang ingin ia wujudkan selama masa jabatannya. Dengan segala tantangan dan harapan, penunjukan Erick Thohir sebagai Menpora menandai babak baru dunia olahraga Indonesia. Publik kini menunggu bukti nyata dari berbagai janji dan visi yang ia paparkan. SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade menjadi ujian awal bagi kepemimpinannya. Jika mampu membawa hasil gemilang, Erick akan tercatat sebagai salah satu Menpora paling berpengaruh. Namun, jika gagal, kritik pasti datang bertubi-tubi. Erick sendiri tampak percaya diri menghadapi situasi ini. Ia menegaskan bahwa dirinya bukan hanya bekerja untuk Presiden, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Harapan besar kini bertumpu di pundaknya.
Mampukah Erick Thohir menjawab tantangan itu? Hanya waktu yang akan membuktikan.